Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Hujan gerimis, gerimis mengundang. Gerimis mengundang nih. Petanda berkah kalau banyak hujan. Meldi. Berkah. Jadi gorengan pakai cabai gitu ya, sama kopi. Yang penting itu bandrek. Bandrek ya. Bandrek dan sarungan. Kalau sarungan berarti kita produktif. Kenapa sarungan? Dingin kan biasa, apalagi suasana sore-sore. Pakai sampe gitu ya kalau orang Sunda kan, kalau enggak apa ubi bakar atau yang direbus-rebus gitu. Bung Seperti Firdaus. kita Desi Ratnas. Ya gimana ya, Bung? Dilema kita, walaupun hujan turun ya dengan derasnya nih di Bandung, dan udah seminggu nih Bandung nggak hujan, terus hari ini hujan. Namun alhamdulillah. Banyak tantangan-tantangan bagi kita, terutama petani kita ya. Petani itu kadang-kadang dia kalau bertani untuk, misalnya pemerintah punya target swasembada pangan gitu ya. Nah, ketika dia punya target itu dan petani yang mengejar, tiba-tiba harga dari beras misalnya itu nggak bagus, artinya petani tidak untung di situ. Nah, ya. Kemudian kalau itu upaya-upaya sinkronisasi antara kesejahteraan petani dan upaya pemerintah untuk mengenjot pangan ini sebuah persoalan, Bung Firdaus. Nah, seni dari pemerintah untuk menggarap isu ini ya, karena ada kepemimpinan di situ, sehingga kita berharap pemerintah punya formula lah untuk urusan pangan ini ya. Jadi pangan tercukupi, petani juga ekonominya baik gitu. Gimana bersiasat antara dua itu, Bung Firdaus? Ya, kalau kita bicara pangan, kita bicara tercukupnya perut gitu ya. Kalau perut terisi, perut kenyang, hati pun senang. Kita jadi riang begitu. Jadi tidak ada persoalan, Bung Meldi. Jadi memang bagaimana mengentaskan persoalan perut, salah satu persoalan yang besar sejak zaman dahulu. Terutama kalau kita bicara Indonesia sebagai negara agraris ya. Jadi paling tidak dalam ya sejak kita merdeka, kita selalu digambarkan sebagai sebuah negara yang dengan lahan pertanian yang luas, penduduknya banyak yang menjadi petani, dan sebagian besar penduduknya tergantung dari hasil pertanian. Tetapi kalau kita lihat perkembangan zaman, kemajuan, terutama laju pertumbuhan penduduk ya, Bung Meldi ya, Jadi Bang Malthus ini sangat betul meramalkan bahwa laju pertumbuhan penduduk itu jauh lebih cepat dari laju penyediaan pangan, dan pada akhirnya pangan tidak bisa lagi menopang kebutuhan penduduk, sehingga muncullah mulai kasus kelaparan, kasus kurang gizi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ingat dulu pertemuan pertemuan pangan di Roma waktu itu, salah satu yang coba didorong adalah bagaimana membuat sebuah revolusi hijau, revolusi pangan waktu itu. Artinya dengan eksponensial pertambahan penduduk, maka mau tidak mau pangan menjadi kebutuhan pangan, kebutuhan makanan menjadi isu yang sangat pokok begitu. Bahkan sekarang juga menjadi salah satu isu penting gitu ya di dalam SDG gitu ya, pembangunan program Sustainability Development Program gitu ya. Dan itu juga diadopsi oleh Indonesia. Nah, cuma kalau kita lihat ya, kita beromantis sedikit ya, Bung Meldi ya, kita pernah merasakan paling tidak gitu ya, merasakan sebagai negara yang surplus dari sisi pangan, terutama dari beras. Jadi kalau kita ingat 40 tahun yang lalu, Bapak Soeharto gitu ya, Pak Soeharto pernah menerima penghargaan dari FAO sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada pada tahun 84 kalau tidak salah. Dan pada waktu itu kita bisa menjadi contoh ya gitu ya, dari berbagai negara terutama di Asia Tenggara atau ASEAN gitu ya, bahwa ini loh contoh negara yang berhasil menerapkan kemandirian pangan terutama beras, karena mostly warga negaranya mengkonsumsi pangan beras. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, lepas dari tahun 80-an, 90-an awal ada bencana, kemudian ada El Nino ya. Jadi karena kan kita sangat tergantung dari cuaca, dari iklim ya Bung Meldi ya. Seperti kita katakan tadi, kalau hujan gitu ya, ada air, kita bisa bertanam. Tapi kalau tidak ada hujan, tidak ada air, kita ngapain? Ya paling gulung-gulung kawung aja gitu ya, ngerokok-ngerokok di pojokan gitu. Jadi tidak ada yang bisa didapat dari dari lahan yang dimiliki walaupun jumlahnya sedikit gitu.
Jadi krisis El Nino segala macam, kita kembali lagi, kemudian masuk krismon, kita kembali lagi kekurangan pangan gitu. Dan ini juga berlanjut gitu ya di eranya Pak SBY, kemudian masuk juga pada eranya Pak Jokowi gitu ya. Nah, kalau kita ingat Pak Jokowi, kan kita ingat beberapa programnya gitu ya, mulai membangun infrastruktur, membangun kembali apa ya, waduk, saluran irigasi, kemudian juga apa, kalau tidak salah ya banyak sekali ya dana-dana lungsuran ke daerah, ke desa, termasuk juga dengan dana desa, salah satu skemanya mendorong kemandirian pangan, termasuk juga DAK. Dan pemerintah gitu ya mencanangkan bahwa tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan, menjadi food estate dunia. Saya pikir ini mimpi yang sangat besar begitu ya. Walaupun nanti kita lihat dari sisi program kerjanya atau rencananya seperti apa begitu. Tetapi kalau kita lihat seperti itu ya itulah yang terjadi. Dan pada tahun 3 tahun yang lalu ya 2021 kalau tidak salah atau 2020 Indonesia notabene dari 2019 sampai 2021 tidak lagi mengimpor beras kalau tidak salah, dan kemudian mendapat penghargaan dari IRRI gitu ya. Jadi Institut riset untuk pangan internasional, riset beras gitu ya. Jadi sebagai suatu apresiasi. Tapi pertanyaan kita, apakah dengan dengan kembali mulai kita cukup bisa memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Jangan-jangan nanti akan kembali mengulang cerita zaman Pak Soeharto ya, pada 80-an kita swasembada beras, tapi karena kita memang tidak sustain sistemnya atau daya dukungnya, kemudian itu menghilang kembali ketika diterpa krisis sedikit, kita kembali ke era kekurangan pangan begitu. Kita kembali ke era busung lapar atau stuntingnya semakin tinggi begitu. Dan pertanyaan kedua yang tadi Bung Meldi katakan juga, misalnya, apakah dari segala macam resep yang diberikan selama ini gitu ya, anggaran-anggaran yang sudah digelontorkan itu juga berimplikasi kepada sebagai orang yang paling berjasa dalam menyediakan makanan, menyediakan pangan untuk penduduk negeri ini, petani gitu. Karena kalau kita lihat petani kita adalah berada pada dasar paling bawah dalam piramida Indonesia begitu ya, dan mereka tidak banyak mendapatkan dampak dari pembangunan. Jadi kalau harganya baik gitu ya, mereka dapat yang terakhir. Tapi ketika misalnya harga turun, mereka yang disalahkan. Jadi dilema sekali untuk petani kita. Jadi ini menjadi tantangan memang bagaimana mendorong keberlanjutan dari ketahanan pangan, swasembada pangan. Dan itu yang nanti menjadi PR kita ke depan. Begitu, Bu Meldi. Ya, kalau kita melihat bagaimana pemerintah mengelola harga gitu ya, kan pangan ini kan ada juga yang premium, ada yang biasa aja gitu ya. Artinya pemerintah harus juga mengelola yang harga-harganya bagus ya, beras-beras tertentu yang harganya bagus. Tapi tentunya ini ada trade-off sebenarnya ya. Jadi bagaimana pangan itu cukup dan bagaimana petani bahagia itu trade-off yang nggak hanya trade-off, harus dua-duanya harus dilaksanakan kan gitu ya, nggak bisa trade-off ya. Betul. Nah selama ini kalau kita melihat pemerintah kadang-kadang, nggak hanya kadang, selalu harga beras impor itu kan lebih murah ya daripada betul disparitasnya jauh sekali memang daripada dalam negeri. Nah ini yang saya kira ada persoalan produksi juga di pertanian kita gitu ya. Nah persoalan produksi ini tentunya pemerintah harus mencoba melakukan riset-riset tertentu bagaimana urusan produktivitas petani ini tinggi sehingga bisa kompetitif dengan negara-negara lain yang mengimpor beras ke Indonesia. Ya memang kalau kita lihat ada satu persoalan mendasar di hulu ya, artinya kalau kita bicara kepemilikan lahan ya, jadi dengan sekarang jumlah penduduk yang hampir 280 juta gitu ya, sebagian besar adalah berbasis pertanian atau agrikultur, tetapi dari kepemilikan lahan kita mengalami penurunan, dekadensi. Jadi kalau tidak sekarang catatannya lahan untuk pertanian, terutama untuk beras itu hanya sekitar 10,6 juta hektar, sementara kalau kita lihat produksinya itu kurang lebih 55 sampai 56 juta gabah ya, Bung Meldi per tahun ya. Sementara kebutuhan kita dari data dari pertanian itu kurang lebih 2,6 juta per bulan. Jadi dengan yield yang masih rendah gitu ya, artinya dari gabah menjadi beras itu hanya sekitar 63 atau 64%, sekitar 33 jutaan begitu. Jadi kondisinya memang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu. Nah, tapi yang kalau kita lihat dari struktur harga begitu. Jadi dari struktur harga pembentuk bahan pertanian atau beras saja, misalnya kita sangat tidak ekonomis, tidak bisa bersaing dengan, jangankan dengan Cina yang begitu murah. Jadi disparitas beras dari Cina, baik itu yang premium
atau yang medium itu sangat jauh dibandingkan dengan harga produksi di Indonesia lokal. Jadi ketika misalnya masuk beras-beras impor gitu ya, maka petani akan menjerit karena dia tidak akan bisa compete gitu, tidak akan bisa bersaing di pasar. Gitu. Kalau dijual dengan murah gitu ya, maka petani berasnya akan busuk atau tidak ada yang membeli begitu. Memang harus ada di semacam skenario bagaimana mendapatkan formula yang terbaik. Nah, kemudian yang kalau kita lihat misalnya secara realita ya Bu Meldi ya, jadi dari 2005 sampai 2022 begitu ya, karena tadi ada beberapa keterbatasan gitu ya, Indonesia itu sudah mengimpor hampir 15,6 juta ton beras, gitu. Jadi 15,6 juta ton. Jadi pada eranya 2005 sampai 2014, eranya Pak SBY itu hampir 9,2 juta ton. Kemudian untuk eranya 2015 sampai Maret 2023 itu 6,8 juta ton, gitu. Nah, kalau kita lihat dari dari neraca terutama impor beras ya, kita lihat impor terbesar itu terjadi pada tahun 2011 gitu sekitar hampir 2,8 juta ton, kemudian 2007 1,5, kemudian 2018 di eranya Pak Jokowi itu yang terbesar 2,2 juta ton. Nah, bahkan untuk kuartal pertama gitu ya, untuk tahun 2023 itu sudah masuk sekitar 512 ribu ton, jadi 512 ribu ton beras gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini berimplikasi kepada tingkat kehandalan atau kemampuan Indonesia dalam melihat agar tidak terjadi lagi keretanan pangan. Nah, kalau kita lihat kebetulan kita punya badan ketahanan pangan ya, BKP ya, itu yang dulu unit di bawah Kementerian Pertanian, kemudian sejak 2020 menjadi unit tersendiri, menjadi badan gitu ya, di bawah Presiden langsung. Nah, kalau kita lihat mereka punya peta ketahanan pangan 2021 kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat memang ada perbedaan, ada situasi keretanan yang cukup tinggi untuk Indonesia Timur yang Bu Meldi ya. Jadi Papua, kemudian sebagian Maluku dan Arafuru gitu ya, termasuk NTT itu memiliki keretanan. Jadi sangat rentan terhadap kebutuhan pangan begitu. Nah, sebagian Kalimantan atau sebagian Sumatera juga memiliki keretanan. Yang dianggap cukup tahan dan sangat tahan itu hanya sebagian di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu dianggap masih tahan dan sangat tahan. Artinya apa? Pangan kita masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini artinya berkorelasi dengan 60% padi itu berasal dari Pulau Jawa, begitu ya. Sisanya baru tersebar ke daerah lain. Nah, kalau kita ingat dari 2010 sampai 2023 itu pemerintah sudah menggelontorkan anggaran kurang lebih 1.100 triliun. Jadi untuk 1.173 triliun Bung Meldi untuk membangun ketahanan pangan gitu. Baik yang dikelola langsung oleh Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR dalam rangka membangun bendungan, saluran irigasi dan seterusnya, atau kementerian-kementerian lain seperti skema subsidi atau lewat DAK, ya subsidi pupuk, subsidi pangan dan segala macam begitu. Tetapi dalam kondisi ini tidak menjamin ya, artinya ini akan sustain, akan tahan terhadap situasi goncangan ekonomi, atau kalau yang sekarang jadi pertanyaan publik ya, yang ketika kita bicara 2024, apakah dengan nanti terjadi pergantian kepemimpinan gitu ya, akankah keberlanjutan, anggaplah 2019 sampai 2022 ini kita memiliki, walaupun tipis ya marginnya ya, kita cukup bisa menjamin ketersediaan pangan. Nah, pertanyaannya apakah nanti dengan keberlanjutan era kepemimpinan yang baru misalnya, apakah kita bisa meningkatkan atau jangan-jangan malah turun? Kita kembali lagi kepada negara yang sangat bergantung dari beras-beras impor yang notabene atau pangan-pangan impor ya, yang notabene itu menjadi simalakama buat kita. Satu, kita butuh, tapi itu mematikan pertanian, pangan di dalam negeri gitu, karena tidak harganya sangat jauh disparitasnya. Tetapi yang kedua juga menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi. Jadi geopolitik dalam dalam pangan itu menjadi soal besar untuk Indonesia, Bu Meldi gitu. Jadi pertanyaan kita yang kita tunggu nanti, kita lihat apakah ini akan menjadi sesuatu yang berlanjut, semakin kuat, semakin kukuh di era kepemimpinan berikutnya atau tidak. Atau jangan-jangan ini kembali menjadi semacam iterasi kembali dari nol lagi, kemudian melihat lagi. Gitu. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu, Bung Meldi. Ya, kalau kita lihat lebih dalam lagi, di dua-duanya, ya, pertama kita mendorong produksi dengan waduk, dengan dengan pupuk, dengan macam-macam teknis pertanian. Dari situ juga kadang kita juga menemukan ada rente yang bermain di situ. Nah, dari segi impor, kita juga kadang menemukan ada permainan-permainan beras impor yang menguntungkan segelintir orang. Nah, ini juga harus dibuka, Bung Firdaus, untuk agar anggaran ini berguna, anggaran ini tidak bocor gitu dengan
program-program ketahanan pangan ini? Iya betul. Jadi kalau kita harapkan nanti gitu ya, jadi kita tidak hanya bicara dalam makro policy, tapi juga bagaimana dalam penerapan atau implementasinya. Satu kekhawatiran kita memang tetap saja praktek rent seeking-nya menjadi besar karena sekali lagi disparitas atau peluang yang mungkin terjadi ya begitu. Dan harapan kita artinya pemerintah dengan segala macam institusi yang dimiliki, dengan segala perangkat hukum yang dimiliki itu bisa menerapkan melindungi kepentingan dalam negeri, melindungi kepentingan petani sembari membangun ketahanan sebagai swasembada pangan, kemandirian energi, kemandirian pangan gitu. Sehingga nanti kita tidak lagi tergantung dari spekulasi atau intervensi dari kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang punya kepentingan tersendiri, misalnya rent seeking atau rente. Jadi sekali lagi memang ini PR besar Bu Meldi. Tapi artinya dengan modal yang sudah ada dalam 3-4 tahun terakhir begitu ya sebagai fondasi, karena kita ingat ya, kita sudah punya beberapa food estate, kita sudah punya sarana sentra produksi pertanian mulai dari Papua, di Kalimantan, gitu, di Pulau Jawa untuk produk pangan tertentu. Nah, bagaimana nanti ini diperkuat, dilanjutkan, gitu, diperbaiki perencanaannya, diperbaiki mekanisme controllingnya sehingga dia tidak menjadi barang yang mangkrak, barang yang rusak. Karena sekali lagi kalau kita ingat dalam konteks pangan, kita banyak ya pelajaran kasus-kasus korupsi ya, Bung Pelni ya, tidak hanya dalam konteks impor, gitu ya, korupsi impor, tapi juga dalam rangka misalnya penyediaan prasarananya. Ingat dulu kasus korupsi untuk cetak sawah gitu ya, atau beberapa DAK juga terkait politik pangan itu juga bermasalah begitu. Jadi sekali lagi ya, bagaimana kita menjamin keberlanjutan dalam ketahanan pangan itu menjadi soal penting begitu. Juga Bung Firdaus, sinkronisasi juga. Misalnya dulu Bung Karno membangun Jatiluhur itu kan untuk pengairan di daerah Kerawang, daerah Indramayu, daerah Subang, ya. Purwakarta segala macam. Tapi ketika perubahan terjadi di industri itu menjadi lahan industri, sehingga Jatiluhur itu yang dulu fungsinya untuk ketahanan pangan jadi berubah, Bung Firdaus. Ini gimana pemerintah membuat sebuah rencana jangka panjang untuk pembangunan? Ya memang konsistensi ya, artinya konsistensi terkait tidak hanya kebijakan tapi juga peruntukan, tata ruang. Jadi kalau kita lihat ya, di daerah Purwakarta atau Kerawang yang sekarang menjadi daerah perumahan, daerah industri, padahal kan itu merupakan dari dari dampak dari Jatiluhur begitu, mungkin dia termasuk Bekasi ya, yang kesini begitu ya, gitu. Tapi lama-lama dia berubah gitu. Nah saya pikir nih sekali lagi, karena kegenitan kita, ketidaktahanan kita, ketidakkonsistenan kita dalam menjaga komitmen atau kebijakan, termasuk dalam bagaimana membangun tata ruang yang konsisten. Kalau tadinya memang direncanakan sebagai sarana untuk ketahanan pangan, sebagai tempat pertanian, tempat pangan gitu ya tetap dijaga seperti itu gitu. Jangan karena ada yang mau merubah jadi berani bayar mahal gitu, menjadikannya sebagai mall atau industri, dan kemudian dia berubah menjadi alih fungsi sebagai perindustrian atau perumahan atau sarana yang lain yang tidak sejalan dengan grand design besarnya. Nah, kita ingat, kita sekarang sedang mendesain RPG Repelita berikutnya ya, Bung Meldi ya, jadi 25 tahun ke depan gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pokok-pokok persoalan, menjadi identifikasi isu, dan itu diperkuat, dijadikan semacam pembenar agar tidak terjadi lagi inkonsistensi, polusi makronya nanti bertabrakan dengan polisi di level lokal gitu ya, atau kebijakan-kebijakan yang memang lebih banyak menguntungkan praktek rent seeking atau rente yang notabene nanti malah mengorbankan kebijakan atau komitmen menjadi food estate atau menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045 begitu. Artinya yang dikorbankan tidak hanya pertanian tapi juga masa depan anak bangsa begitu. Jadi tidak ada artinya juga bonus demografi kalau orangnya kelaparan, kurang gizi, tidak bisa berpikir dengan benar, begitu. Oke, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.